Komunikasi dengan dosen pengampu Prabowo Widodo. Konflik Konflik diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atau akan berpengaruh secara negatif terhadap segala sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak pertama. Konflik tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian tujuan, perbedaan atas interpretasi kenyataan, ketidaksepakatan yang berdasar pada ekspektasi atas perilaku, dan sebagainya. Ketidaksepakatan dan peranan konflik. Yang pertama, pandangan tradisional atas konflik diartikan sebagai keyakinan bahwa semua konflik berbahaya dan harus dihindari. Pandangan interaksionis atas konflik. Pandangan interaksionis atas konflik adalah keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan dari kelompok yang meningkatkan kinerjanya. Konflik disfungsional adalah konflik yang menghambat kinerja kelompok. Tipe dan lokus konflik. Jenis konflik, yang pertama konflik tugas. Konflik tugas adalah konflik tentang keadaan tujuan dari bekerja. Konflik hubungan. Konflik hubungan adalah konflik yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Yang ketiga adalah konflik proses, artinya konflik mengenai bagaimana pekerjaan akan diselesaikan. Selanjutnya ada lokus konflik. Meliputi konflik diadik adalah konflik yang terjadi di antara dua orang. Selanjutnya ada konflik intragrup, konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok atau tim. Yang ketiga ada konflik antar kelompok, artinya konflik di antara kelompok atau tim yang berbeda. Yang selanjutnya ada proses konflik, meliputi pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Yang kedua ada kesadaran dan personalisasi. Yang ketiga ada niat. Selanjutnya ada perilaku. Dan yang terakhir ada hasil. Kita akan membahas yang pertama dulu, meliputi pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Ada komunikasi yang meliputi sistematik kesulitan, kesalahpahaman, kebisingan dalam saluran komunikasi. Selanjutnya ada struktur yang meliputi semakin besar ketidakjelasan mengenai tanggung jawab atas tim. Selanjutnya ada ketidakjelasan secara yurisdiksional, meningkatkan pertikaian antar kelompok untuk mengendalikan sumber daya dan wilayah kekuasaan. Selanjutnya ada keanekaragaman tujuan di antara kelompok serta sistem pemberian imbalan. Selanjutnya ada variabel-variabel pribadi, meliputi kepribadian, emosi, dan nilai. Nah, selanjutnya ada kesadaran dan personalisasi. Ada dipandang sebagai konflik, dirasakan sebagai konflik, dan poin penting. Pertama ada dipandang sebagai konflik, kesadaran oleh salah satu atau lebih pihak mengenai keberadaan kondisi yang menciptakan peluang bagi konflik untuk muncul. Selanjutnya dirasakan sebagai konflik, artinya keterlibatan secara emosional dalam konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, frustasi, atau permusuhan. Poin pentingnya, permasalahan konflik cenderung didefinisikan bahwa emosi memegang peranan yang besar dalam membentuk persepsi. Yang ketiga ada niat. Niat sendiri diartikan sebagai keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Bersaing meliputi suatu keinginan untuk memuaskan kepentingan seseorang tanpa memperhatikan dampak timbul konflik terhadap pihak lain. Berkolaborasi adalah sebuah situasi yang mana para pihak melakukan konflik
mengenai keinginan masing-masing untuk memuaskan perhatian sepenuhnya dari semua pihak. Ada menghindar, artinya keinginan untuk menarik diri atau menyembunyikan diri dari konflik, serta mengakomodasi kesediaan dari salah satu pihak dalam sebuah konflik untuk menempatkan kepentingan pihak lawan di atas kepentingan sendiri dan berkompromi. Sebuah situasi yang mana setiap pihak atas suatu konflik bersedia untuk menyerahkan sesuatu hal. Yang keempat ada perilaku, meliputi pernyataan, tindakan, serta reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang berkonflik, biasanya sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niatan sendiri. Yang kelima ada hasil. Hasil meliputi hasil yang fungsional, hasil yang disfungsional, serta mengelola konflik fungsional. Hasil yang fungsional meningkatkan kualitas dari keputusan, menstimulasi kreativitas dan inovasi, mendorong kepentingan dan keingintahuan di antara para anggota kelompok, menyediakan media bagi permasalahan untuk dipublikasikan dan melepaskan ketegangan, serta membantu perkembangan evaluasi diri sendiri maupun perubahan. Yang kedua ada hasil yang disfungsional. Posisi tidak terkendali yang melahirkan ketidakpuasan yang mana berperan untuk membubarkan ikatan bersama dan akhirnya mengarahkan pada kehancuran kelompok. Komunikasi yang buruk serta penurunan dalam kekompakan kelompok dan kurangnya usaha pencapaian serta tujuan kelompok akibat pertikaian di antara para anggota. Selanjutnya ada mengelola konflik fungsional dengan cara memahami kapan sebenarnya terjadinya ketidaksepakatan, membiarkan kelompok yang menentang mengambil bagian dari solusi yang sangat penting bagi mereka, dan kemudian menitik beratkan pada bagian sisi satunya dapat mencapai terpenuhinya kebutuhan pokoknya, serta ada perbedaan budaya. Selanjutnya memasuki negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Strategi perundingannya melalui perundingan distributif, artinya negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan atau kekalahan. Yang selanjutnya ada perundingan integratif, artinya negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama dapat dilihat sifat kepribadian dalam negosiasi. Yang kedua suasana hati atau emosi dalam negosiasi, serta budaya dalam negosiasi dan perbedaan gender dalam negosiasi. Proses negosiasi meliputi persiapan dan perencanaan, mendefinisikan aturan-aturan dasar, klasifikasi dan pembenaran, melakukan perundingan dan pemecahan masalah, serta menutup dan mengimplementasikannya. Negosiasi dengan pihak ketiga meliputi mediator. Mediator sendiri adalah orang pihak ketiga dia tidak memihak dan memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan pertimbangan, rujukan, serta saran untuk alternatif-alternatif. Ada arbitrator, yaitu orang pihak ketiga yang negosiasi yang memiliki otoritas untuk mendikte perjanjian. Serta ada konsiliator, adalah pihak ketiga yang terpercaya dan menyediakan kaitan komunikasi secara formal di antara negosiator dengan lawan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon untuk dikoreksi kembali dan untuk dibenahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.